Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu penonton setia channel ini. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu ASN, PNS, P3K, TNI Polri, di mana satu informasi penting yang perlu kita ketahui bersama, sebagaimana kerja keras pemerintah baru di era Pak Prabowo Subianto yang telah didelegasikan kepada seluruh para menteri Kabinet Merah Putih bahwa untuk memacu kinerja dan mewujudkan program berkualitas dan yang bisa menjadi realita pada program 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, salah satu informasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa ada kabar baik, ya, dipastikan anggaran kementerian baru era Prabowo aman. Nah, ini artinya Bapak Ibu, dengan semua pekerjaan di Kementerian Kabinet Merah Putih berjalan dengan baik, maka jelas apa yang dicita-citakan dan pernah direncanakan oleh Pak Presiden Prabowo bisa tercapai dan baik. Yang salah satunya yaitu demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, tentunya yang dirancang oleh pemerintah adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di berbagai aspek, ya, bukan hanya satu sisi. Nah, kabar baik ini Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Langit 7i di Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa proses finalisasi anggaran untuk kementerian dan lembaga baru di era kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto sedang berjalan sesuai rencana. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI untuk menjawab kekhawatiran publik terkait alokasi dana untuk 7 kementerian koordinator meningkat dari sebelumnya yang hanya berjumlah 4 kementerian di era Pak Presiden Joko Widodo. Tetapi di era Pak Prabowo berubah dari 4 menjadi 7. Nah, sebagaimana informasinya disampaikan bahwa anggaran untuk tahun 2025 tahun depan itu aman, berarti ini pertanda bahwa semua apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo demi kesejahteraan rakyat berjalan dengan baik. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati juga membahas restrukturisasi kabinet yang menghasilkan 16 kementerian baru dari pemekaran 7 kementerian sebelumnya. Ditambah 5 badan baru yang menjadi fokus utama Kementerian Keuangan dalam pengaturan anggaran negara. Mulai bulan ini, semua kementerian baru sudah mulai beroperasi. Sementara anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 masih menggunakan struktur kabinet sebelumnya. Namun, kami akan memberikan dukungan maksimal kepada seluruh kementerian dan lembaga, khususnya yang baru dibentuk, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu 13 November 2024 baru-baru ini. Menteri Keuangan yang akrab disapa Ani ini telah memberikan kepastian kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga baru untuk fokus menjalankan tugas sesuai dengan peraturan Presiden tanpa perlu mengkhawatirkan masalah anggaran. Kementerian Keuangan telah menyiapkan mekanisme agar seluruh kementerian dapat menjalankan APBN 2024 dalam sisa waktu 1,5 bulan ini, sambil mempersiapkan rencana anggaran untuk tahun 2025, ujarnya. Untuk tahun 2025, penyusunan anggaran akan dimulai sejak awal tahun, mulai APBNP sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo. Target penyelesaian rincian anggaran ditetapkan sebelum akhir bulan ini, mengingat DIPA Undang-Undang APBN 2025 harus terbit paling lambat 30 November 2024. Saat ini kami sedang berkolaborasi intensif dengan seluruh kementerian dan Bappenas untuk menyusun detail APBN yang akan disampaikan Presiden kepada para menteri, ujar dia.
Nah, ini satu hal yang membuat kita semakin semangat Bapak Ibu, karena amanat dari Pak Presiden Prabowo dikerjakan oleh para menteri, sehingga nantinya termasuk mungkin ya program kesejahteraan para ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, demikian juga dengan para pensiunan yang sedang dirancang dan tentunya ini akan disampaikan dalam waktu cepat mengingat tahun 2025 segera kita akan beranjak ke sana Bapak Ibu ya. Kementerian Keuangan juga menerapkan pendekatan khusus untuk kementerian dengan penugasan spesifik. Para wakil menteri akan diterjunkan langsung untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerapkan sistem jemput bola dengan mengunjungi setiap kementerian dan lembaga, mendengarkan rencana program mereka, dan memberikan dukungan anggaran yang optimal sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita berharap dengan apa yang pernah disampaikan sebelumnya, beberapa program unggulan, beberapa program prioritas Pak Presiden Prabowo untuk tahun 2025 tahun depan bisa berjalan sebagaimana harapan. Tentunya program tersebut yang merupakan program prioritas bukan hanya satu sisi, tetapi meliputi berbagai hal yang sifatnya urgen yang mesti harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal menyukseskan Indonesia menuju Indonesia emas beberapa tahun ke depan. Nah, di sini tentunya dibutuhkan sinergi yang kuat sehingga kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat itu sama-sama mendukung sehingga ke depan apa yang pernah direncanakan tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan. Mari kita doakan Bapak Ibu sebagaimana waktu yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa semua sedang dikerjakan dalam rentang waktu 1,5 bulan ini demi untuk rencana anggaran tahun 2025 yang salah satu yang sudah banyak beredar dan telah dijanjikan yaitu kenaikan gaji dan tunjangan serta insentif termasuk para ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, para pensiunan pejabat negara, para guru, para tenaga kesehatan, para penyuluh, apalagi akhir-akhir ini Bapak Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang kredit macet UMKM di berbagai sektor yang meliputi pertanian perkebunan, kelautan dan perikanan, demikian juga dengan UMKM lainnya yang harus diperhatikan oleh Pak Prabowo agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai pertumbuhan 8%. Tentu itu juga adalah satu rencana yang urgen yang harus dicapai di pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.